Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada video pembelajaran matematika kita akan membahas materi bilangan berpangkat atau eksponen. Masih ingat apa itu perpangkatan? Iya, perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari bilangan pokok yang sama, atau bisa juga kita artikan sebagai penyederhanaan perkalian. Oke, kita bisa definisikan definisi dasar kalau perpangkatan itu adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A terus kali A itu sebanyak N. Iya, sebanyak N. Sebenarnya materi ini sudah pernah kalian pelajari waktu sekolah dasar dan sekolah menengah juga ada ya, sebanyak N. Jadi A pangkat N itu sama dengan A kali A seterusnya sebanyak N A-nya. Maka di dalam bilangan berpangkat ini kita baca adalah A pangkat N. Jadi cara bacanya A pangkat N. A itu sebagai, ada yang masih ingat apa ini A? A ini adalah bilangan pokok. Bisa juga kita sebut sebagai bilangan pokok atau bilangan dasar, boleh juga bilangan dasar atau basis. Nah, boleh ada yang sebut bilangan pokok, ada yang sebut bilangan dasar, ada yang menyebutnya basis. Kalau N ini apa? N ini adalah pangkat. Iya, N itu adalah pangkat atau eksponen. Nah, kalau diberikan misalnya 7 pangkat 5, maka 7 sebagai basis, kemudian 5 sebagai eksponen. Jadi basisnya 7, yang 5-nya ini adalah eksponen. Iya, kira-kira sudah mengerti perpangkatan itu ada basis dan ada pangkat. Sekarang ingatkan ya, ini ada syaratnya. Untuk A itu adalah A anggota bilangan real dan N-nya harus bilangan bulat positif. Ya, yang akan kita pelajari ini ya, untuk A bilangan real dan N yang bilangan bulat positif. Ya, kita memasuki contoh soal. Supaya lebih paham, kalian perhatikan contoh-contoh berikut. Ya. Yang pertama, kalau ada kita ambil 3 pangkat 4, maka bagaimana? Iya, 3 dikalikan 3 kali 3 sebanyak 4. Jadi bilangan 3 nih dikali sebanyak 4 buah bilangan. Maka berapa? 3 kali 3 9, kali 3 27, dikali 3 81. Oke, sekarang contoh kedua. Bagaimana kalau bentuknya pecahan? Bagaimana kalau bilangan pokoknya pecahan? Misalnya 2/3. Nih, bagaimana kalau bentuknya 2/3? Maka pangkat berapa? Misalnya pangkat 3 ya. Nah, ingatkan ini semua 2/3 ini adalah bilangan pokok atau basisnya. Nih, kalau sama nanti bisa Ibu ganti warnanya ya, ini untuk nomor, yang ini untuk soalnya. Jadi 2/3 pangkat 3. Bagaimana nih mencarinya? Hati-hati, jangan sampai cuma satu aja yang dipangkatkan, ini semuanya dipangkatkan. Jadi ini boleh, karena A-nya ini 2/3, maka kita tuliskan semua 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Nah, masih ingat perkalian pecahan bagaimana? Perkalian pecahan itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Kemudian 3 kali 3, 9, 9 kali 3,
27. Nah, mudah sekali ternyata bilangan berpangkat ini. Bagaimana lagi Bu kalau basisnya bernilai negatif? Ya, kita kasih contoh lagi ya. Kalau basisnya negatif bagaimana nih? Misalnya berapa ya angkanya ya? Misalnya negatif 2 pangkat 4. Oke, hati-hati. Ini artinya basisnya itu adalah negatif 2. Jangan dihilangkan tandanya, jangan diabaikan tandanya. Maka negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 4 buah negatif 2. Nah, negatif 2, 1, 2, 3, ada 4. Maka hati-hati, tanda sangat berpengaruh ya, hati-hati ya. Negatif 2 dikali negatif 2 apa? Tandanya negatif kali negatif positif. Nah, berarti ini 2 kali 2, 4. Positif 4 kita kali dengan negatif 2. Hati-hati, positif dikali negatif adalah negatif. Berarti 4 kali 2, 8. Kemudian apa lagi? Ya, yang terakhir, negatif kali negatif adalah positif. 8 dikali 2, 16. Oh, ternyata kalau negatif 2 dipangkatkan 4 itu hasilnya positif 16. Nah, oke. Wah, panjang ya. Kalau kita tuliskan tanda-tandanya juga. Kalau kita coba lagi yang lain, misalnya untuk pangkatnya kita bedakan, kita samakan saja soalnya. Pangkatnya yang kita bedakan. Nomor 4 itu misalnya negatif 2, tetap negatif 2 berpangkat 3. Nah, berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2, maka negatif sama seperti tadi prosesnya, negatif kali negatif positif, berarti ini positif 4 dikali dengan positif kali negatif, negatif ya. Nah, maka hasilnya adalah negatif. Hasilnya negatif. Warna-warni supaya lebih jelas kalian, maka nih kita warnanya kita beda-bedakan. Maka hasilnya adalah negatif 8. Oh, ternyata makin panjang tulisannya, hanya makin repot. Bagaimana kalau kita ambil kesimpulan saja? Perhatikan di sini, kalau bentuk pangkatnya nilainya ada pangkatnya ada 3 dan ada 4. 4 itu sebagai bilangan apa? 4 genap ya, genap. Kalaunya 3 ganjil. Perhatikan hasilnya. Kalau pangkatnya atau eksponennya bernilai genap, maka hasilnya bernilai positif. Kalau pangkatnya bilangan ganjil, maka hasilnya bernilai negatif. Nah, nanti tidak susah lagi, tidak perlu lagi mengalih-alihkan tanda, tinggal diingatkan saja pangkatnya apa. Oh, nanti akan hasilnya seperti apa. Boleh kita ambil kesimpulan di sini. Untuk negatif A berpangkat N, N-nya adalah genap, maka hasilnya adalah A pangkat N. Nah, kalau negatif A berpangkat N untuk N-nya ganjil, maka hasilnya adalah negatif A pangkat N. Nah, ini nanti sangat memudahkan kalian. Tidak perlu lagi mengalihkan tanda-tanda, tinggal lihat nanti apa bilangannya genap, pangkatnya perhatikan genap atau ganjil. Maka kalian ingat hasilnya kalau genap menjadi bilangan positif, kalau ganjil menjadi bilangan negatif. Pada bilangan berpangkat itu ada sifat-sifatnya. Yuk kita pelajari sama-sama bagaimana sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen. Nah,
Perhatikan ini ya, sebelum kita tuliskan sifatnya, perhatikan ini dulu. Kalau ada misalnya 2 berpangkat 3 dikali dengan 2 berpangkat 4, maka ini sama dengan, kalau ingin kita sederhanakan, ini diuraikan terlebih dahulu. 2-nya sebanyak 3. Jadi 2 berdasarkan definisinya tadi, kalau bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama, maka 2 kali 2 kali 2 itu dikali lagi dengan 2 pangkat 4, berarti 2-nya sebanyak 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, kalau kita buka kurungnya, maka akan 2 kali 2 kali 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Wah, banyak sekali ya. Nih, maka lihat ada berapa angka 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, maka ini bisa kita tuliskan 2 pangkat 7. Nah, sepertinya ini bisa sederhana saja mengerjakannya tanpa perlu kita uraikan. Kalau angka pangkatnya ini besar, maka repot nanti, banyak sekali yang kita tulis. Nah, maka itu adalah dimudahkan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Lihat, kira-kira angka 7-nya ini berasal dari mana? Oh iya, 7 itu berasal dari penjumlahan pangkat-pangkatnya. Nih, 3 dijumlah dengan 4, maka itu hasilnya adalah 7. Oh, berarti ini boleh kita sederhanakan seperti ini ya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4. Nah, maka ini sama dengan 2 pangkat 7. Gampang kan jadinya, tidak repot menuliskan sebanyak ini. Jadi sifatnya itu sangat memudahkan kita nanti untuk menyederhanakan bentuk pangkat. Nah, maka dapat disimpulkan untuk sifat perkalian bilangan berpangkat itu adalah, lihat bentuknya, kalau 2 itu sebagai bilangan pokok atau basis, apa simbolnya? Ya, A, ini kemudian pangkat kita bisa simpulkan sebagai M. Maka A pangkat M dikali dengan A pangkat M itu sama dengan apa? M ditambah M. Jadi A pangkat M ditambah N dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Oke, sekarang kita coba yang kedua, itu adalah pembagian eksponen. Coba kita uraikan dulu bagaimana nanti kita bisa temukan sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu adalah bentuk yang pembagian. Kita lihat ya. Misalnya ada 2 terus ya, jangan 2 ya. 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah, kalau berdasarkan definisi, maka ini kita kalikan berulang sebanyak 5. Bilangan 3 sebanyak 5. Berapa? Nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya, dibagi dengan 3 pangkat 2. Maka 3 kali 3. Nah, berdasarkan pembagian, maka boleh 3 dibagi 3 itu 1 ya, boleh kita coret untuk lebih mudah. 3 dibagi 3, 1 juga. Nah, maka yang tersisa adalah 3 kali 3 kali 3. Kalau kita tuliskan ke bentuk pangkat ini, maka 3 pangkat 3. Nah, kira-kira bisa menentukan sifat pembagian untuk bilangan berpangkat dari mana angka 3-nya ini ya? Oh iya, kalau yang tadi ditambah sepertinya 3 ini ditemukan 5 dikurang 2. Iya, betul sekali. Maka 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2 itu adalah 3 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, kalau menjawab, menyederhanakan bilangan berpangkat menggunakan sifat-sifat itu jauh akan lebih mudah. Ya, maka ini berubah menjadi 3 pangkat 3. Kalau ini kita tuliskan di simbolnya, bagaimana kira-kira
sifat bilangan berpangkat untuk yang pembagian? Iya, sama, kita anggap A juga basisnya, maka A pangkat M dibagi dengan A pangkat N ini sama dengan A apa tadi? Iya, dikurang M dikurang N. Nah, jadi ini mudah kan? Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Oke, sekarang kita mencari sifat ketiga. Sifat ketiga itu mencari perpangkatan. Dia bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, ya. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Bagaimana nih kita cari contohnya? Iya. Bilangan berpangkat misalnya kalau ada berapa ya? Untuk yang ketiga ya, kita menemukan sifat yang ketiga. Kalau misalnya ada 5 berpangkat 2 dipangkatkan lagi 3, maka hasilnya bagaimana? Ini perpangkatan eksponen ya. Bagaimana kalau ini dipangkatkan lagi? Coba kita uraikan. Nah, maka A-nya atau basisnya itu adalah 5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 ini sama dengan, berdasarkan sifat pertama tadi, maka perkalian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya ditambahkan betul. Tidak usah lagi kita uraikan ya. Maka tinggal 5 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2, maka 5 pangkat 6. Nah, kalau lihat pangkatnya ini, kira-kira untuk mudah mendapatkan angka 6 bagaimana? Ini betul, tinggal dikalikan 2 kali 3 langsung dapat 6. Sangat mudah. Nih lihat, kalau 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, maka boleh kita ambil langsung 2 kali 3, maka didapatkan langsung 2 kali 3 6. Nah, selesai. Mudah sekali menggunakan sifat bilangan berpangkat. Kita temukan lagi itu sifat yang ketiga. Oke, bisa kita simbolkan. A pangkat M berpangkat N ini akan jadi A pangkat M kali N. Nanti saksikan ya di video berikutnya bagaimana kita menyelesaikan contoh-contoh bilangan berpangkat menggunakan sifat-sifat. Ya, ini jangan lupa syaratnya juga adalah A tidak sama dengan 0. Oke. Yang keempat, sifat-sifatnya itu adalah perpangkatan dan perkalian ya. Perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Kalau misalnya kita ambil contoh ada 3 pangkat 3 dikali 4 berpangkat berapa misalnya? Berpangkat 2 saja. Nah, maka ini bagaimana? 3 dikali 4 berpangkat 2. Maka ini basisnya adalah 3 kali 4 ini. Kita tuliskan 3 kali 4 sebanyak 2 ya. Ini basisnya 3 kali 4. Maka ini 3 kali 4 juga boleh kita buka kurungnya. Sama perkalian, maka bolehkan dibuka kurung. Nah, maka kita susun 3 kali 3 4 kali 4. Kalau ini kita tuliskan ke dalam bentuk pangkat, maka 3 pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat 2. Nah, maka ini ternyata kalau mudahnya bagaimana? Langsung aja ya. Langsung, berarti semuanya dipangkatkan. Semuanya yang ada di sini untuk perkalian 2 atau lebih bilangan artinya semuanya dipangkatkan. Maka ini untuk lebih mudah 3 kali 4 pangkat 2 langsung boleh 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Yuk kita tuliskan
sifat yang keempat. Nah, sifat keempat kalau misalnya ada A kali B, boleh dengan kali, boleh dengan dot, maka A kali B pangkat M ini sama dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Nanti kalau ada A, B, C, D, jadi semuanya dipangkatkan. Jadi A pangkat M kali B pangkat M, C pangkat M, D pangkat M. Berapapun nanti di sini ya. Dengan syarat A dan B-nya juga tidak sama dengan 0. Oke, ini sudah ada 4 sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada berapa lagi? Oh, ternyata masih ada lagi. Coba kita coba. Kalau ini tadi perkalian 2 bilangan atau lebih, sekarang kita ke pembagian. Ya, perpangkatan bilangan pecahan. Ya, kita hapus dulu ya. Ya, ini sudah ada 4 sifat kita temukan. Kita mencari lagi sifat kelima, yaitu perpangkatan bilangan pecahan. Misalnya 4/5 kita pangkatkan 3. Nah, maka ini basisnya 4/5, makanya 4/5 kita tulis sebanyak 3 kali ya. Nah, 4/5. Ingat kan, perkalian pecahan itu adalah pembilang kali pembilang, maka 4 kali 4 kali 4 dibagi dengan penyebut kali penyebut. Nah, kalau ini disederhanakan, maka kalau dituliskan ke dalam bentuk pangkat, maka 4 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Nah, kalau secara langsung seperti apa? Oh, sama seperti sifat perkalian tadi. Maka perkalian dipangkatkan itu semuanya dipangkatkan. Sama dengan ini juga, maka 4/5 pangkat 3 itu akan menjadi, tinggal langsung semua dipangkatkan. 4 pangkat 3, 5 pangkat 3. Nah, maka ini boleh kita tuliskan A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Nah, langsung semuanya dipangkatkan. Maka dengan syarat sama seperti yang sifat keempat, A dan B-nya tidak sama dengan 0. Nah, sifat berikutnya, sifat yang ke-6 adalah bagaimana kalau dia berpangkat 0 hasilnya. Sebenarnya sudah tahu juga ya kalian ya. Kalau ada A pangkat 0 itu nilainya 1. Jadi ingatkan, apapun berapapun bilangan kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Misalnya kalau ini sama, bukan, kalau tidak bisa ya 0 pangkat 0. Jadi untuk A-nya tidak sama dengan 0. Jadi kalau kita ambil contoh yang ke-6 ini adalah 3 pangkat 0. Hasilnya iya 1. 235 berpangkat 0. Hasilnya adalah 1. Iya, kalau ada 2A, B, C pangkat 0 hasilnya 1. Jadi apapun kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Bagaimana kalau 1 juta pangkat 0? Iya, hasilnya juga 1. 1 miliar pangkat 0 hasilnya tetap 1. Yang ketujuh, sifat yang terakhir itu adalah untuk yang bilangan berpangkat negatif. Kalau misalnya ada A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, ingatkan ini ya. Kalau pangkatnya negatif ingin merubah menjadi pangkat positif, maka tinggal 1 per A pangkat M ya, dengan syarat tetap A-nya adalah tidak sama dengan 0 ya. Kemudian nilai M-nya itu harus, ya, nilai M-nya bilangan bulat positif. Nah, berikut ini adalah
7 sifat bilangan berpangkat atau eksponen. Untuk mengetahui cara menjawab soal-soalnya, cus ke video yang lain. Nanti ada video berikutnya untuk membahas contoh-contoh soal bilangan berpangkat. Terima kasih.